Oke geng, balik lagi sama gua. Kali ini depan gua ada dua buah box dari Puma nih. Sebelum mulai saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ada dua buah box dari Puma. Boxnya ini cukup berbeda ya, King. Untuk ini tuh merahnya lebih terang. Kalau yang sebelah kanan gua ini merahnya lebih gelap. Untuk desainnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Dan di sini dia ada tulisan Ultra Matte, made in Vietnam. Lalu sebelahnya ada tulisan Ultra Play, made in Cambodia. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia Puma Ultra. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Puma Ultra IT adalah sepatu futsal terbaru dari Puma yang hadir dari seri Ultra. Di mana seri Ultra ini merupakan sepatu yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan di atas lapangan. Dan untuk sepatu Puma Ultra ini memiliki 4 tier atau grade. Di mana untuk tier tertinggi ada Ultimate, lalu ada Pro, kemudian ada Match, dan yang terakhir ada Play. Dan di depan gue ini ada Match dan Play. Nanti kita akan coba cari apa aja sih perbedaan dari kedua tier ini. Dan kali ini Puma Ultra hadir dengan warna White, Black, Fire, Orchid. Ini tuh perpaduan antara warna putih, warna orange, dan juga warna hitam. Next kita bahas ke bagian desainnya. Untuk detailnya pada bagian sampingnya ini dia ada logo dari Pumanya. Untuk yang matchnya nih ada logo dari Pumanya, list warna hitam yang berwarna orange. Dan di sisi sebelah sini dia ada tulisan grip control. Lalu di sini dia juga ada logo dari Pumanya. Dan dia ada desain seperti api-apinya gitu ya, King, untuk yang Puma matchnya. Sedangkan untuk yang Playnya ini dia sama seperti yang matchnya. Untuk yang Playnya ini dia sama seperti yang matchnya. Tapi dia nggak ada tulisan grip controlnya ya, King. Tapi di sini dia ada tulisan Ultra. Dan ini dia perbandingan antara match dan juga yang Play. Oke, next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu. Pada bagian upper versi matchnya menggunakan bahan mesh yang dilapisi bahan PU tipis dan menggunakan teknologi grip control. Teknologi untuk mendukung kontrol pada bola. Sedangkan pada upper versi Play terbuat dari bahan PU sintetis microfiber. Untuk tekstur, untuk yang matchnya ini dia teksturnya lebih halus-halus gitu ya, King. Kalian bisa lihat sendiri untuk teksturnya. Sedangkan untuk yang Play ini dia teksturnya lebih kasar, tapi juga nggak kasar-kasar banget sih. Yang lebih kasar dari yang matchnya aja. Dan juga untuk yang Playnya ini dia di bagian logo dari Pumanya ini dia bertekstur ya, King. Kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan untuk yang matchnya ini dia tidak bertekstur. Dan ini dia perbandingan antara yang match dan yang Play. Pada bagian penguncian sepatu match menggunakan keniting dan dilengkapi tali pipih 2 layer. Sedangkan pada versi Play menggunakan lidah berbahan sintetis dan tali pipih 2 layer. Next kita bahas ke bagian insole-nya nih. Apakah insole-nya bisa dilepas? Untuk yang match ini dia dilem ya, King, nggak bisa dilepas. Gimana untuk yang Play? Untuk yang Play juga dia dilem, nggak bisa dilepas. Pada bagian insole kedua sepatu ini terbuat dari bahan EVA shock liner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Untuk tekstur untuk yang match dan Play ini dia berbeda, King. Tapi teksturnya sama-sama keset, nggak ada tekstur timbul-timbulnya. Untuk yang matchnya ini dia lebih halus tapi tetap ngegrip. Dan yang Playnya ini dia keset-keset gitu aja, King. Kalian bisa lihat sendiri. Berwarna putih untuk yang Play. Dan ada logo dari Pumanya. Sedangkan untuk yang matchnya ini juga sama berwarna putih. Tapi di sini dia ada logo dari Puma dan ada tulisan Tier only one forever. Let's make it better. Oke, next kita bahas ke bagian outsole-nya nih.
Pada bagian outsole versi Match terbuat dari bahan rubber dan dilengkapi dengan midsole berbahan Pylon. Sedangkan pada outsole Play hanya menggunakan outsole rubber tanpa dilengkapi midsole dan menggunakan outsole yang berbeda. Dan ini dia untuk perbandingan outsole-nya nih, jelas berbeda ya geng, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini dia untuk perbandingannya. Untuk yang Match-nya ini dia outsole-nya ini dia terpisah ya geng, kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan untuk yang Play-nya ini dia menyambung nih, rubbernya lagi, rubber bertemu dengan rubber. Sedangkan untuk yang Match-nya ini rubber bertemu dengan midsole Pylon. Dan untuk teksturnya ini dia juga berbeda nih, kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaannya untuk teksturnya. Dan di bagian sini, di bagian bawahnya ini dia ada logo dari Puma-nya. Dan untuk yang Play-nya ini dia karena tidak ada midsole-nya, jadi diganti dengan outsole yang berbahan rubber ya King di bagian midsole-nya. Sedangkan untuk yang Match-nya ini dia menggunakan midsole yang berbahan Pylon. Dan itu dia perbedaannya. Dan kita bakalan ukur ketebalan outsole dan midsole-nya nih untuk yang Match menggunakan ukuran ini. Untuk ketebalan outsole dan midsole ini dia ada di angka 30 mm atau 3 cm. Next, kita bakalan ukur ketebalan outsole untuk yang Play. Untuk yang Play ini dia ada di angka 26 mm atau 2,6 cm. Next, kita bakalan tes keempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya maka akan semakin empuk. Next, kita bakalan tes keempukan midsole-nya terlebih dahulu untuk yang Match. Untuk yang Match-nya ini midsole-nya ada di angka 35. Next, ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya ini dia ada di angka 60. Next, kita bakalan tes keempukan yang outsole dari Play. Untuk yang Play ini dia ada di angka 60. Next, kira-kira berapa sih berat dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Pertama-tama kita timbang terlebih dahulu untuk yang Play-nya ya King. Ini gue menggunakan size 42. Ini udah kosong, langsung aja dimulai dari 0. Untuk size 42-nya ini dia ada di angka 356 gram ya King. Wow, 356 gram. Sedangkan untuk yang Match-nya ini langsung aja sama menggunakan size 42, langsung aja dimulai dari 0. Untuk yang Match-nya ini dia ada di angka 265 gram. Oke. Next. Kira-kira gimana sih rasa dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia Puma Ultra Match IT. Yang pertama gua rasain sepatu ini tuh pas ya King di kaki gua. Gak kesempitan maupun gak kelonggaran, pas di kaki gua. Untuk ringanannya sepatu ini tuh ada di sedang-sedang aja, nggak terlalu ringan maupun gak terlalu berat. Untuk kelenturannya juga sama, dia ada di sedang-sedang aja. Tapi sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, sepatu ini bunyi banget ya King. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari Puma Ultra Match IT. Oke, kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia Puma Ultra Play IT. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas ya kayak di kaki gue, tapi agak sedikit sempit nih di bagian sininya. Overall oke ya King, cuma sedikit doang. Untuk ringanannya sepatu ini tuh agak berat sedikit ya King dari sepatu-sepatu biasanya, tapi overall oke sih. Nggak yang berat banget gitu, yang pakai tenaga, enggak. Untuk kelenturannya sepatu ini ada di sedang-sedang saja. Dan untuk bunyi-bunyinya, oke, sepatu ini bunyi ya King. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya,
serta outsole dari Puma Ultra Play IT. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, yang pertama gue cobain tadi gue menggunakan size 42 ya King, dimana size 42 di sepatu ini ada di angka 27 cm dan kaki gue ada di angka 26,8 cm. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas di kaki gue, dan untuk keringanannya juga menurut gue sepatu ini tuh cukup ringan ya King. Dan untuk keempukan sepatu ini tuh cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole untuk yang match-nya. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 8,9 ya King untuk yang match-nya. Kenapa? Karena sepatu ini tuh cukup ringan dan juga cukup empuk karena dilengkapi dengan midsole. Dan untuk yang play-nya ini, tadi sepatu ini juga pas di kaki gua. Gak kekecilan maupun gak kelonggaran, sepatu ini tuh pas. Dan sepatu ini tuh menurut gua agak berat ya King, tapi overall masih oke lah, masih bisa dipakai untuk main futsal, tapi lebih berat dari sepatu-sepatu sebelumnya. Kenapa lebih berat? Karena sepatu ini tuh outsole rubbernya lebih banyak ya King, nih dia lebih tinggi dari sepatu-sepatu biasanya. Jadi kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 7,8. Kenapa? Karena sepatu ini tuh rubbernya tuh banyak banget ya King, jadi membuat sepatu ini tuh awet untuk jangka yang panjang. Kalian mau pakai berpuluh-puluh tahun juga, rubbernya ini sulit buat habis ya King, karena setebal ini untuk rubbernya. Jadi sepatu ini gue kasih di angka 7,8. Oke. Next, kira-kira berapa sih harga dari sepatu ini? Untuk Puma Ultra Max ini dibanderol dengan harga retail Rp1.499.000 dan didiskon 20% menjadi Rp1.199.200. Sedangkan untuk yang Puma Ultra Play ini dibanderol dengan harga retail Rp999.000 dan didiskon 20% menjadi Rp799.200. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat ya King, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id. Lalu masukkan alamat email kalian, lalu submit. Klik icon shop dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Masukkan nomor telepon kalian yang terhubung dengan WhatsApp. Klik send kode OTP. Masukkan kode OTP yang telah dikirim ke WhatsApp, isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Klik use voucher untuk klaim voucher menarik dari King of Dribble. Klik place order dan pilih jasa pengiriman. Klik place order lagi dan kalian pilih metode pembayaran. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble, dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke, sekian aja review kali ini. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya King. Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.